Ini ada pertanyaan nih dari netizen, Beb. Masya Allah. Habib, apakah lebih baik menikahi orang yang kita cintai atau menikahi orang yang mencintai kita? Wah, ini pertanyaan berat nih. Kalau sebenarnya bisa milih ya lebih baik mencintai menikahi orang yang kita cintai dan dia mencintai kita. Iya betul. Idealnya begitu Idealnya sih. begitu. Tapi kan ini kan kadang-kadang harus milih susah. ini. Kadang-kadang kan. kita cinta dia enggak. Kadang-kadang dia cinta kita enggak. Kadang-kadang kita cinta dia cinta orang tua kita enggak. Akhirnya enggak disetujui. Bagaimana, Beb? Gini, kalau pertanyaannya antara menikahi orang yang kita cintai atau yang dia cinta sama kita. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuridina waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Saya ucapkan selamat datang di episode perdana ini. Kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh dari Jawa Tengah, Masya Allah. Alhamdulillah. Habib muda, rupawan, tampan, dan dermawan, Masya Allah. Habib Muhammad bin Anis. Tambah lagi Beb, jutawan. Amin, insyaAllah. Miliarder insyaAllah, Beb. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jutawan dolar maksudnya Beb. Oh, ahlan, Masya Allah. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, bi khair wa afiyah. Habib Muhammad Al-Habsyi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Habib? Sehat walafiat alhamdulillah. Nyampe jam berapa tadi dari Solo, Habib? Semalam nyampe dari Cirebon. Cirebon langsung. Tapi Anda lihat Habib udah mulai sering ke Jakarta, udah terbiasa dengan macet-macet Jakarta insyaallah Habib. Ya, membiasakan diri ya Habib. Lebih tepatnya begitu. Iya. Allah, yang orang Jakarta nih Habib, kesabarannya 2 kali lipat dibandingkan orang daerah-daerah lain insyaallah. Kalau sering di jalan karena memang ujiannya lebih berat. Ya, dengan kemacetan tadi itu ya. Kemacetan ya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lancarkan permasalahan orang Jakarta. Amin insyaallah. Ikhwan akhwat pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Habib Muhammad Al-Habsyi ini merupakan cucu langsung Bib ya. Naam. Dari Habib Anis Solo. Ya Masya Allah. Muhammad, ayah saya Husain, Habib Muhammad bin Husain bin Anis. Bin Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Masya Allah, Masya Allah. Apal juga ternyata Beb. Apal, alhamdulillah. Anak ngapalin di jalan tadi. Alhamdulillah gak salah. Habib Anis Habsyi ini akhwat pemirsa Nabawi TV merupakan salah satu ulama yang lumayan berpengaruh di Solo. Kalau pemirsa tahu, tiap tahun ada hall terbesar di Solo. Yang hadir itu bisa puluhan ribu ya, Bib? Masya Allah. Puluhan ribu mungkin ya, Bib? Ya mungkin sampai, kalau berdasarkan jumlah kendaraan yang masuk, perkiraan tuh pernah ada yang ngitung, sekitar 200.000 mungkin. 200.000? Berdasarkan kendaraan yang masuk. Tapi kan ketika di acara nggak semuanya hadir di situ. Betul. Ada yang waktunya acara tidur di hotel. Selesai baru ziarah gitu. Jadi kan banyak yang begitu biasanya. Betul. Pernah ada yang susu berdasarkan kendaraan yang masuk ke area hall di masa itu mungkin sekitar 200.000 yang ke area hall ataupun ke hotel-hotel dari skala penuhnya hotel ya. Pernah ada salah satu yang menghitung kurang lebih seperti itu. Masya Allah. 200.000 setiap tahun datang, Bib. Ya Allah. Anak sendiri begitu. Pernah ke sana. Subhanallah, dari jam 3 udah penuh, Bib. Bahkan udah ada yang tidur di jalan, Masya Allah. Semua rangkaian acara selama 3 hari 3 malam itu penuh. Wah, meriah sekali. Pemirsa wajib datang insyaallah, mudah-mudahan dapat keberkahan. Amin. Tahun ini insyaallah dibuka, Bib ya? Tahun ini dibuka insyaallah. Sudah 3 tahun gak dibuka ya. Aduh, kangen banget rasanya. Bib, boleh sedikit cerita tentang Habib Anis Habsyi? Habib Anis atau itu hallnya hall Habib Ali ya? Hallnya hall Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kakeknya Habib Anis. Hadirin sebanyak itu tentu merupakan orang yang spesial, orang yang soleh. Barangkali boleh sedikit aja cerita sebelum kita masuk ke tema utama ini. Tema utama. Jadi kalau kita mau membahas tentang Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi,
beliau salah seorang ulama yang kurang lebih wafat 110 tahun yang lalu lah, kurang lebih segitu. Habib Ali itu dididik oleh ayahnya yang merupakan mufti Haramain. Itu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu mufti Haramain. Bahkan sanad ilmu ulama Nusantara itu ke Habib Muhammad bin Husain ini. Ajib. Semua se-Indonesia? Rata-rata. Jadi Rata-rata ya? berguru ke yang Syekh Mahfud Termas. Kemudian juga Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan beberapa ulama lainnya, Syekh Yasin Al-Fadani. Itu sanad keilmuannya itu sampai ke Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ajib. Jadi itu pernah Kiai Haji Hashim Asy'ari itu dalam perjalanannya beliau dari Jombang ke Tegal itu pernah mampir di kota Solo. Kemudian mengatakan pada Habib Alwi ketika itu, Habib, saya murid paman antum. Saya muridnya Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah seorang ulama yang luar biasa. Habib Ali sempat tinggal di Hadramaut masa kecilnya. Kemudian setelah itu beliau tinggal di Mekah. Beliau kemudian ke Hadramaut lagi. Dan tepatnya di kota Sewon itu beliau mulai berdakwah. Berdakwah, ngajar, istiqomah. Sampai akhirnya 4 tahun mungkin sebelum wafatnya beliau. Beliau punya satu karya yang sangat luar biasa yaitu Maulid Simtud Duror. Iya. Memang para ulama ketika itu banyak yang menggelari Habib Ali itu Hamilu Liwa'i Mahabbatil Muhammadiyah. Allah. Pemegang bendera cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, beliau itu punya hubungan yang istimewa dengan Rasulullah. Masya Allah. Bahkan beberapa manuskrip tentang kalam-kalam beliau atau kalam-kalam salaf orang sezaman dengan beliau, di antara keistimewaannya Habib Ali itu bukan hanya sekedar beliau mimpi Rasul, namun banyak orang yang di sekitar beliau itu bermimpi bertemu Rasulullah dan Rasulullah menyatakan ini adalah keturunanku yang paling aku cintai saat ini. Ajib. Dan karena itulah jadi bukan akhirnya kesaksian beliau sendiri, kesaksian orang-orang yang di sekitarnya ketika itu. Ajib. Jadi memang karena itulah akhirnya beliau punya satu kedudukan yang beliau itu ibaratnya maghnatisul qulub, kan menjadi magnetnya para hati. Sehingga akhirnya banyak yang cinta dengan beliau, kemudian maulidnya pun juga dibaca di mana-mana kan. Betul. Di Jakarta dibaca, di Solo dibaca. Bahkan kita pernah ke Gunung Bromo. Itu lokasi udah paling tinggi itu. Iya. Udah nggak ada tetangganya lagi. Sampai di sana baca Maulid Simtud Duror. Ajib. Tapi juga tahu itu dari mana apa ini. warga sekitar situ? Warga sekitar. Dia masjidnya udah di ujung, nggak ada tetangga. Itu baca Ratib Al-Haddad dan baca Maulid Simtud Duror. Allah. Kita sampai heran tuh, tahu dari mana ini? Kok bisa mengamalkan Maulid? Kalau itu, dihayati syair-syair beliau, masya Allah, bikin kita tuh nyes gitu. Ya, jadi rata-rata memang syair cinta Rasul, cinta kepada guru beliau. Kan beliau tuh sampai ada satu bagian syairnya tuh yang orang itu sampai bergetar begitulah. Fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga itu aku tidak rindu masuk surga karena sifat-sifat tentang surga yang bidadarinya atau makanannya enggak. Tapi aku itu merindukan surga karena kekasihku Rasulullah SAW itu berada di dalam surga. Dengan ungkapan-ungkapan cinta yang dalam yang akhirnya beliau menjadi perantara untuk orang mengenal dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mungkin kurang lebihnya begitu. Sebegitu besar cinta beliau sama Nabi Muhammad SAW sehingga Allah Subhanahu Wa Taala angkat derajat beliau ya Bib. Sehingga ya tadi tiap tahun puluhan ribu orang bahkan ratusan ribu tadi datang ke Solo untuk mengingat mengenang sejarah beliau. Ini adalah contoh Bib orang yang tepat dalam menggunakan cintanya. Betul. Nah, nyambung ke tema hari ini, permintaan Habib Muhsin Assegaf, dan tim Nabawi TV dan tim Nabawi TV. Kita sebut aja biar nggak datang dari saya. Kita hari ini akan membahas tentang tema cinta Habib. Oke. Masya Allah. Ini tema yang ngeri-ngeri sedap ini sebetulnya ini ya. Betul Habib. Masya Allah. Cinta itu kalau banyak orang nanya ke Al-Fakir, cinta itu hukumnya apa sih?
Anak jawab cinta nggak ada hukumnya. Emang ada hukum yang mengatur cinta, Beb? Hukum syariat Islam yang mengatur cinta? Ya. Saya pernah dapat pertanyaan ketika ngisi suatu kajian, agak unik pertanyaannya. Itu, Habib, bagaimana hukumnya mencintai suami orang? Bingung kita ini mau jawabnya ini. Ini mau kita jawab, boleh. Ya nanti terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Betul. Mau kita jawab nggak boleh ya. Amanat ilmiah kita tuh harus menyampaikan apa adanya. Betul. Kalau cintanya itu nggak ada hukumnya. Betul. Tapi ekspresi untuk menyatakan cinta itu yang ada hukumnya. Sama kayak kita makan. Makan hukumnya mubah. Ya. Tapi bagaimana kita mendapatkan makanan Itu yang ada dan hukumnya. apa yang dimakan. Betul. Itu yang. Jadi cinta nggak ada hukumnya. Betul. Cinta nggak ada hukumnya. Tapi bagaimana mengekspresikan cinta itu yang dihukumi di situ. Yang mengekspresikan cinta dengan cara-cara yang baik, ya berarti kita hukumi halal. Yang mengekspresikan cinta dengan cara yang dilarang oleh syariat, itu berarti hukumnya haram. Berarti kurang lebih kembali kepada cara mengekspresikan cintanya. Betul. Makanya termasuk orang yang dianggap mati syahid itu ketika orang mati dan memendam cinta. Iya. Mati memendam cinta dan nggak mau sampai berbuat yang haram atas nama cinta dan dia sampai mati karena itu, maka itu termasuk orang yang mati syahid. Masya Allah. Jadi cinta dipendem boleh, Beb ya? Ya boleh dalam aja. rangka menahan diri dari melakukan. Jangan sampai berbuat sesuatu yang haram. Gitu. Mati syahid tuh, bayangin. Beb, mati syahid, Beb. Masya Allah. Beb, sebelum kita membahas hukum halal haram, sebenarnya cinta itu definisinya apa, Beb? Cinta itu apa, Beb? Cinta itu apa ya? Para ulama itu memang mendefinisikan cinta banyak sebetulnya. Ya tapi kalau bisa kita ambil kesimpulan, cinta itu ya keterikatan hati dengan sesuatu. Jadi kurang lebih ya bahasa simpelnya kan. Kita kan podcast gak usah bahas yang berat-berat repot nanti ya. Betul. Kesimpulannya itu keterikatan hati terhadap sesuatu. Seperti orang yang cinta dengan seseorang, maka hatinya dia akan lari ke sana terus. Akan lari ke sana terus. Contoh, dia cinta sama seorang yang suka warna pink. Setiap dia lihat warna pink, ingat orang itu. Betul. Nah, karena ada keterikatan. Betul. Keterikatan hati. Sama dia. Nah, ada keterikatan hati. Itu namanya cinta seperti itu. Jadi bahasa simpel seperti itu. Di mana hati kita itu condong ke sana dan ada keterikatan hati di situ, ya berarti cinta. kita sudah cinta. Oh ya Allah. Kalau kita terikat pagi-pagi bangun tidur mikirin utang, siang-siang kerja mikirin gimana kerja supaya dapat uang, kemudian mau tidur kita pikirin besok gimana nih cara nyari uang. Itu kan artinya keterikatan, berarti kita lagi mencintai uang. Mencintai ya dunia tadi itu. Mencintai dunia. Kecuali kalau memang gini. Kita juga kadang-kadang kan ada, saya di Solo kumpul sama anak muda. Betul, sama jadi, saya juga. Curhatannya kan macam-macam. Betul. Orang pengen punya rumah gede, mobil mewah, itu cinta dunia apa enggak? Tergantung. Bang, yang ada di pikiranmu apa kalau kamu udah dapat rumah gede, mobil mewah itu? Iya. Ya pokoknya asik. Ya berarti cinta dunia. Pokoknya asik ya. Nah, pokoknya asik kan punya duit banyak, asik kan, mau apa-apa bisa. Ya cinta dunia kalau begitu. Betul. Tapi kalau yang kamu pikirkan itu, siapa yang punya rumah besar, buat apa? Oh buat nyambut tamu. Oh buat tempat musafir-musafir yang pergi biar bisa sejamu. Nah. Siapa yang punya duit biar saya jadi manfaat untuk orang lain. Itu akhirat. Itu akhirat, itu bukan dunia. Artinya dia suka hal itu sebagai sarana aja. Sebagai sarana. Jadi Iya. dunianya jadiin kendaraannya untuk dia meraih kedudukan tinggi di akhirat. Betul. Nggak ada masalah kalau semacam itu. Kalau ada cinta, ada syahwat. Atau bahasa Indonesianya nafsu. Beda nggak, Beb, antara cinta sama syahwat? Beda. Cinta itu sama syahwat beda. Bedanya apa, Beb? Jadi gini, jangan kadang-kadang banyak yang salah mengatasnamakan syahwat itu dianggap sebagai cinta. Itu yang keliru. Nah, hakikat cinta itu kalau kata para ulama, la yanqusu bil jafa wa la yazdadu bil wafa.
Artinya, Nah, cinta itu nggak berkurang sekalipun dia mendapatkan perlakuan buruk dan nggak bertambah sekalipun dia mendapatkan kebaikan. Full mentok udah. Itu baru hakikatnya cinta. Syahwat kan nggak gitu. Seneng kenapa? Ya karena urusannya rata-rata fisik. betul. Karena biologis, kebutuhan biologis ya. Begitu fisiknya berubah, syahwatnya bisa hilang. Hilang. Akhirnya Bahkan cintanya fisik tanpa berubah pun karena terlalu sering bisa hilang kok. Awalnya dia seneng karena penasaran. Bosen begitu Syahwat. ya. Namanya bosan kan bisa hilang syahwatnya. Nah itu namanya syahwat. Tapi kalau cinta nggak hilang. Nggak berkurang sekalipun dapat perlakuan buruk. Dan nggak bertambah sekalipun mendapatkan kebaikan. Masya Allah. Makanya kita ini berat kalau mau ngaku cinta berat. Kalau tanya tentang cinta kita bilangnya baru belajar cinta gitu aja. Ajib. Jangan ngaku cinta ya, baru belajar cinta gitu Ajib, aja. ajib. Masya Allah, Bib. Kalau memang cinta itu seagung itu, Bib. Maksudnya maknanya sedalam itu. Bagaimana kita sebagai seorang muslim seharusnya menggunakan cinta, Bib? Gunakan untuk sesuatu yang positif ya. Gunakan untuk sesuatu yang positif. Berarti manusia itu akan cenderung mencintai sesuatu. Nah, maka gunakan cinta kita itu cinta yang akan mendatangkan manfaat juga di akhirat. Saya pernah baca keterangan di satu kitab, ini nggak berat kok, mesti gampang dicerna ini. Di kitab Syarah Sahih Bukhari karya Ibn Hajar, ketika membahas hadis orang akan mendapatkan kelezatan iman itu syaratnya 3. Di antaranya ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan apapun selain keduanya. Nah, udah diterangkan oleh Ibn Hajar, yang dimaksud mencintai Allah dan Rasulnya di sini itu hubbul akli, cinta karena akal. Cinta itu dibagi jadi 2. Karena akal. Ada hubbul tabi'i, ada hubbul akli. Cinta karena watak, cinta karena akal. Cinta karena watak itu nggak perlu pakai belajar. Yeah. Bapak punya anak pasti cinta sama anaknya. Sudah natural. Udah natural, jadi nggak ada. Bagaimana ya saya mencintai anak saya, nggak ada begitu. Nggak ada. Ada begitu. Sudah pasti ya. Udah pasti. Tapi kalau cinta Allah, cinta Rasul itu harus pakai akal. Sama seperti orang yang sakit, dia akan rela minum obat yang pahit. Iya. Kenapa? Bahkan dia suka sama obat yang pahit itu. Kenapa? Karena dia tahu di situ ada kesembuhannya dia. Dia tahu manfaatnya. Tahu manfaatnya. Begitu juga. Itu berarti akal apa tabiat? Akal itu akal. Karena kan berpikir. Iya. Kalau dia cuma selera obat pahit, nggak mau dia. Obat pahit kok ngapain saya minum? Betul. Berarti nyaris mustahil ada orang yang cinta sama Allah dan Rasulnya tanpa melalui proses akal. Ada kalau anugerah Allah Ta'ala bisa jadi seperti itu. Karena memang aulia-aulia Allah itu punya kekhususan tersendiri. Seperti Imam Nakib yang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau ketika dilahirkan ketika bulan Ramadan beliau nggak pernah mau minum susu di siang hari. Kenapa? Memang dijaga Allah Ta'ala. Sekalipun bayi nggak minum susu ibu karena menghormati Ramadan. Puasa. Nggak puasa tapi menghormati Ramadan. Nggak bisa dikatakan puasa masih bayi kok. Iya. Jadi kan memang ada orang spesial. Nah tapi kan langka itu. Langka betul. Itu kan langka. Nah, yang kita orang biasa, umum umumnya. ini ya kita harus melalui proses akal. Jadi ngapain nih kita cinta sama apapun selain Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang betul-betul mencintai kita itu Allah dan Rasulnya. Yang cinta yang bermanfaat kepada kita itu ya Allah dan Rasulnya. Ngapain kita cinta sama yang lain? Betul. Nah kalau manusia itu menggunakan akalnya, betapa kita ini udah dimanja sama Allah. Kita berbuat dosa dikasih nikmat. Ya Allah. Kayak bayangin coba, setiap kita berbuat dosa langsung dapat azab. Hancur badan kita, Beb. Betul. Nggak kuat badan kita kan? Betul. Iya kan? Bahkan kita berdosanya Anda pakai. bayangin aja nih, Iya, kita iya. jalan, mungkin lagi jalan di mall. Oke. Ya di mall itu kan pakaiannya kan macam-macam ya. Iya. Ya yang pakai hijab ada, yang nggak pakai hijab Ada. banyak. Ya Banyak. kan begitu. Kemudian kita kalau sekali nggak sengaja ngelihat sekali kan nggak apa-apa. Betul. Tapi kalau ngelihat terus melotot kan baru dosa itu. Dosa, betul. Mungkin setiap kita melotot mata kita jadi -1. Kira-kira udah minus berapa di mata kita?
Karena buta, naudzubillah min dzalik ya kan. Naudzubillah min Kita ini dzalik. maksiat mesti kasih nikmat. Allah sudah memanjakan kita seperti itu. Masa kita nggak bisa sih menemukan cara untuk mencintai Allah dalam kehidupan kita? Seperti perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Beliau mencintai kita bahkan sebelum kita ini diwujudkan. Memikirkan umatnya, mendoakan umatnya. Seperti itulah. Dengan proses akal ini, maka akan ketemu orang cara untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun selain keduanya. Nah kalau dia sudah bisa mencintai Allah dan Rasulnya, baru dia boleh mengatakan saya mencintai karena Allah. Sekarang kan enggak. Gaya buat status. Betul. Atau ngerayu, saya mencintaimu karena Allah. Cinta Allahnya aja belum kok mencintai karena Allah. Iya kan? Betul. Ya Allah kan mencintai kamu karena Allah tapi ngomongnya lewat chat, berkholwat dalam tanda kutip. Salah juga dia bermaksiat tapi ngakunya cinta karena Allah. Kan lucu ya. Saya mencintaimu karena Allah tapi dia gak cinta sama Allah. Iya. kan gak masuk akal kalau begitu. Betul. Ya tadi Habib bener banget. Sedikit nampol saya Habib. Makanya saya tertegun 2 detik tadi Masya Allah. Betapa Allah SWT ketika... Untung 2 detik. Gak lama. Kalau lama-lama bisa bubar nanti podcastnya. Bisa bubar. Buru habis listrik, AC mati. Jadi Habib tadi bilang bahwa bagaimana Allah SWT bahkan mencintai kita. Menunjukkan cinta dan rahmatnya saat kita berbuat dosa. Bayangkan kita menggunakan fasilitas kita saat berdosa pun pakai fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdosa misalnya ngelihat hal-hal yang berbau-bau syahwat lewat HP, matanya dari Allah. Pulsanya kuotanya rezeki dari Allah. Kita makan makanan haram, lidahnya kita bisa menikmati makanan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ngambil harta bukan pada hak kita. Kekuasaannya diberi dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana Allah Subhanahu wa taala ngasih kasih sayangnya bahkan ketika kita berlaku maksiat tadi ya. Masya Allah. Jadi ya kita ini bahasa apa yang tepat tuh kita dimanjakan sama Allah kita. Betul. Ya sama Allah. Jadi ya kelewatan lah kalau sampai kita kebablasan itu aja, kelewatan. Betul. Jadi kesimpulannya adalah orang yang berakal sehat tidak mungkin tidak cinta sama Allah dan Rasulnya begitu. Kurang lebih seperti itulah. Oke, sekarang beralih ke syahwat Habib. Kalau tadi kita udah cinta sama Allah dan Rasulnya, lantas syahwat itu apa Habib? Syahwat itu lebih ke hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Jadi syahwat itu sesuatu yang natural memang ada dalam diri manusia. Makanya syahwat tersebut disalurkan melalui jalur yang diatur dalam syariat. Jadi syariat itu datang bukan untuk memusnahkan syahwat. Karena kalau syahwat musnah bahaya, Beb. Bosan hidup, Beb ya? Ya, pertama terus orang buka warung nggak ada yang laris. Bener. Syahwat itu kan macam-macam. Ada syahwat makanan, ada syahwat hubungan biologis dan lain sebagainya kan. Syahwat itu harus penting itu ada dalam kehidupan. Iya. Tapi syariat ini datang untuk mengatur syahwat. Artinya kita bukannya harus mematikan syahwat, bukan tapi mematikan atau mengontrol. memusnahkan, tapi mengatur syahwat tersebut. Menjinakkan. Jadi kita yang mengatur syahwat, bukan syahwat yang mengatur kita. Gitu. Itu namanya syahwat. Jadi syariat datang untuk mengatur itu semuanya. Syahwat senang dengan lawan jenis itu syahwat. Diatur. Misalkan ya harus ada hubungan pernikahan. Pernikahan itu ada syarat-syaratnya dan sebagainya. Satu juga untuk hubungan suami istrinya pun juga diatur. Karena maaf kalau lagi sedang dalam keadaan menstruasi kan nggak boleh berhubungan suami istri. Kan diatur semua itu dalam syariat. Betul. Jadi jangan sampai seseorang yang mengikuti syariat itu dia terkesan sebagai budaknya syahwat. Allah. Tetapi justru dia yang bisa memperbudak syahwatnya dia. Bukan dia yang diperbudak sama syahwatnya dia. Iya. Gitu. Ada berapa jenis Bib objek syahwat? Kan tadi Habib bilang nggak cuma lawan jenis ya. Lawan jenis kemudian ke banyak sih makanan. Syahwat pengen ngomong. Iya kan? Pengen ngomong, syahwat pengen dikenal orang. Banyak itu nggak bisa unlimited itu jenisnya. Pokoknya segala sesuatu yang
sifatnya kecenderungan hawa nafsu hawa nafsu itu itu syahwat. sering ditunggangi sama syahwat. Oh begitu ya. Memang apalagi syahwat keterkenalan itu syahwat yang gak ada ujungnya tuh. Beb. Kalau makan kita ada kenyang. Ada kenyangnya. Kalau berhubungan barangkali ada capeknya. Ada capeknya. Kalau apalagi misalnya ya harta kita udah ada bosennya begitu. Mobil bagus makin bagus. Tapi terkenal Ya, nggak ada ujungnya kayaknya. Cinta jadi gini, gila hormat. Jadi orang kalau dia tuh cinta sama harta, Iya, mengorbankan semuanya untuk mendapatkan harta. betul. Agamanya pun dikorbankan. Allah naudzubillah. Tapi kalau orang udah cinta sama kedudukan, dia mengorbankan agamanya plus mengorbankan hartanya demi untuk mencari kedudukan. Untuk mencari kedudukan. Nah itu makanya sampai ada pembahasan di kitab tasawuf terakhir yang keluar dari orang yang akan ditunjuk dari kekasih Allah Ta'ala adalah cintanya dia terhadap kedudukan. Yang terakhir dikeluarkan. Ya Allah, bahaya tuh ya. Bagaimana kita melatih diri supaya bisa mengontrol syahwat, supaya kita nggak terjerumus gitu dalam kesyahwatan. Tidak terjerumus dalam mengikuti syahwat. Ya, jadi tentunya begini ya, tentunya. Jadi kalau nafsu itu ibarat kuda. Ya. Nafsu itu jadi gini. Kita harus punya ilmu ya. Nah, Kita harus punya ilmu karena dengan ilmu itu nanti kita bisa ngontrol diri kita. Diri kita. Makanya tidak ada kata berhenti untuk cari ilmu. nah. Karena sekalipun orang sudah tua tuh tetap bisa dapat godaan syahwat. Syahwat pengen selalu dihormati, itu syahwat. Iya, Iya kan? betul. Pernah ada yang tanya, saya udah usia tua, masih perlu cari ilmu atau enggak? Ya, kita akan jawab, ya. Husnul khotimah itu juga pakai ilmu. Jadi nggak bisa kamu mempersiapkan dirimu untuk bisa husnul khotimah, tapi kamu nggak punya modal ilmu, nggak bisa. Nggak bisa. Rintangan itu banyak. Iya. Itu tadi pengen dihormati dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu penyakit hati. Penyakit hati kan macam-macam. Betul. Ya. Obatnya penyakit hati itu apa? Obatnya penyakit hati itu diantaranya adalah dengan ilmu tadi itu. Jadi pertama, Walaupun ada obat dengan amal ya, seperti orang kalau rajin zikir, insya Allah hatinya bisa bersih, ada. Namun obatnya juga harus dipikirkan dengan ilmunya. nah, pertama pokoknya kalau kita mau bisa mengendalikan syahwat dengan ilmu, Harus punya modal ilmu. harus punya modal ilmu. Ini caranya ini. Dan harus selalu dituntut karena memang sampai mati Ya, selalu karena ada selalu godaan kita perlu syahwat. ilmu. Kita selalu perlu ilmu sampai kapanpun juga. Yang kedua, Yang kedua tentunya ya minta petunjuk dari Allah Ta'ala ya. Tapi itu kan juga masuk kategori ilmu juga sih. Tahunya harus minta petunjuk kan juga lewat ilmu juga. Beb, ini seru banget Beb kalau kita berbicara masalah syahwat ya. Maksud Ana, gimana cara kita mengontrol syahwat? Ada satu syahwat yang sulit dikontrol sama anak muda zaman sekarang Beb. Syahwat kepada lawan jenis. Dan ada pendapat satu orang Beb yang lumayan bikin kontroversial. Katanya kalau orang kalau orang pacaran tapi tujuannya nikah itu nggak apa-apa. Itu gimana menurut Habib? Gini. Kita kalau mau bicara tentang sesuatu dan kita mau menghukuminya, kita harus sepakat dulu maksud pacaran itu apa di situ. Ya. Kalau cuma sekedar saling kenal, say hello, ataupun nanti setelah itu ketemu tetap di situ bertiga, nggak berdua, ada mahram. Hanya sekedar itu. Jadi Fulan senang dengan Fulanah. Ya. Dia datang ngelamar. Saya tuh lamaran diterima. Kemudian saya tuh atau lamaran belum diterima. Jadi dia datang ke sana ngobrol bertiga misalkan. Ya. Ngobrol bertiga misalkan. Tanpa ada syahwat ya. Tanpa ada syahwat yang berlebihan sampai harus memandang wajahnya terus senang dan begitu ya. Hanya sekedar itu. Bahwa tidak ada aturan yang melanggar syariat di dalam pacaran itu. Ya kita nggak akan bilang pacaran melanggar syariat. Iya. Cuma apa ada pacaran yang begitu?
Kayaknya nggak ada. Kalau kita pahami Makanya itu pacaran secara saya mau umum, nanya nih, apa ada pacaran yang begitu? nggak ada, Bib. Nggak Pacaran ada. ya? Yang ada Teleponan. diusir satu orang. Udah ngapain sih mau berdua Nah, aja kan, yang begitu. ada kan teleponan, chat-chatan, Betul, ketemuan, betul. habis itu nanti Sleep callan. Sleep call tuh, Bib. siapa apa? Telepon sampai ketiduran dua-dua. Wah, apalagi. Terus sleep call tuh kalau anak Jaksel. Iya. Nah, kalau jadi sekarang model pacaran tanpa ngelanggar syariat, ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada kayaknya. Sesuatu yang haram itu tidak mungkin bisa berubah menjadi halal karena tujuannya baik, Iya, iya. ya kan? Betul. Jadi syariat itu mengajarkan lil wasail hukmul maqasid, perantara dan tujuan tuh hukumnya sama. Nah, kalau kamu tujuannya baik, maka perantaramu juga harus baik. Tujuan menikah baik, perantaranya haram, ya jadinya kan nggak baik, tetap perantaranya tetap haram. Iya. Jadi nggak boleh pacaran dengan bahasa anak muda zaman now Betul. yang sampai akhirnya itu melanggar syariat, sekalipun tujuannya nikah, tetap tidak boleh dibenarkan yang semacam itu. Tapi Bib, alasan anak muda zaman sekarang, kalau nggak pacaran kayak beli kucing dalam karung dong. Bagaimana, Bib? Gini, kita datang ke rumah si calon tuh, si perempuan iya. tuh. Di situ kita lihat aslinya boleh. Boleh nanti diajarkan tuh kan harus terbuka wajah dan tangannya. Tangannya nih, telapak tangannya nih. Oh, batasnya itu wajah sama Nah, tangan. teman telapak tangan Oke, nih. Siap, Nah, siap. di sini nanti bisa kelihatan. Kadang-kadang maaf. Oh, kenapa kok wajah dan tangan? Kadang-kadang wajah bisa dipoles. Iya, betul. Iya kan? Tangan kan asli itu. Betul. Dan betul. wajah putih, tangan hitam nanti. Iya benar. Kan nanti kan kelihatan. Iya, Saya tuh boleh ngobrol bertiga. Ngobrol sekedar selalu tanya-tanya dan sebagainya. Betul. Boleh. Sekedar itu setelah kita tahu pemikirannya, ternyata hal-hal yang prinsip itu sama, ya udah. Bertiga tuh tujuannya Biar nggak kholwat. biar nggak kholwat. Biar nggak kholwat. Iya. Oke, jadi bertiga lah ya, Beb ya. Bertiga ya, biar aman, biar nggak ada ya terjadi yang tidak diinginkan. Betul sekali. Ada satu orang. Ada yang menjadi bodyguard ya, penjaga ya. Masya Allah Beb. Ya Allah Beb, ini ada pertanyaan nih dari netizen Beb. Masya Allah. Habib, apakah lebih baik menikahi orang yang kita cintai atau menikahi orang yang mencintai kita? Wah, ini pertanyaan berat nih. Kalau sebenarnya bisa milih ya lebih baik mencintai menikahi orang yang kita cintai dan dia mencintai kita. Iya betul. Idealnya begitu Idealnya sih. begitu. Tapi kan ini kan kadang-kadang harus milih susah. ini. Kadang-kadang kan. kita cinta dia enggak. Kadang-kadang dia cinta kita enggak. Kadang-kadang kita cinta dia cinta orang tua kita enggak. Akhirnya enggak disetujui. Bagaimana Beb? Gini, kalau pertanyaannya antara menikahi orang yang kita cintai atau yang dia cinta sama kita. Betul. Maka ya kita akan kembalikan kepada si penanya. Menurut kamu lebih mudah mana? Ya. Membuat orang yang gak cinta sama kamu jadi cinta? Atau memunculkan rasa cinta darimu kepada orang yang mungkin kamu belum cinta? Berat itu pertanyaan Beb. Karena Kan dua-duanya sama-sama susah. Kan kembalinya ke situ juga. Tapi akhirnya kalau kita pikir-pikir ya, pikir-pikir ternyata kedudukan dicintai itu lebih tinggi sebetulnya. Kedudukan dicintai itu lebih tinggi. Kenapa Beb? Karena jadi umpama ya, anak yang mencintai orang tua sama dicintai orang tua itu lebih keren mana? Dicintai orang tua. Bukan dicintai kan? Jadi kalau mencintai semua orang bisa. Tapi mendapatkan cinta nggak semua orang bisa. Jadi ketika ada pilihannya, orang yang kita cintai atau yang dia mencintai kita pilih yang seperti itu, mungkin kalau diukur nih pakai akal, ya lebih gampang kita memunculkan cinta dari kita kepada orang yang awalnya belum kita cintai, daripada kita memaksakan orang lain untuk jadi cinta sama kita. Karena
pikiran orang, perbuatan orang itu Betul. bukan ranah kita. Betul. Yang bisa kita rubah itu diri kita sendiri. Karena kalau orang lain udah cinta kan enak, kita nggak usah ngubah orang, tinggal ngubah Nah, kita. tinggal ngubah diri kita Iya, sendiri. benar. Lagian pertanyaannya sekarang berlanjut. Apakah bisa cinta itu dimunculkan? Bisa. Bisa. Kan tadi Habib sebutin ada yang ugly, ada yang apa? Ada yang tabii. Ada yang tobi'i. Iya. Kalau yang ugly kan berarti ada usaha. Ada gitu. usaha. Iya, Ada usaha dengan berarti kita bisa ya. ingat kebaikannya. Setelah itu kita mudah bersyukur. Alhamdulillah loh. Saya dapat jodoh orang yang mencintai saya. Coba kalau saya dapat jodoh orang yang gak cinta sama saya. Iya. Betapa susahnya dan betapa makan hatinya itu. Akhirnya mungkin dari situ akan bisa timbul Rasa cinta. cinta ya Allah. Gitu. Bib, salaf dulu ada nggak kisah-kisah cinta yang bisa kita pelajari dari para salaf kita, Bib? Barangkali kalau ada kita bisa ambil pelajarannya, Bib. Tentang kisah cinta ya. Iya. Jadi apa ini pertanyaan semi berat nih. yang saya pernah dengar aja. Iya, oke. Jadi ayahnya Habib Ali, Habib Muhammad bin Hussein itu, beliau pernah ngelamar cewek ditolak. Ya Allah. Itu Setingkat Habib Ali pernah ditolak cewek. Ayahnya Habib Muhammad bin Hussein. Itu pernah melamar satu orang perempuan dan ditolak. Ketika itu. Karena apa, Bib? Karena ketika itu ayahnya nganggap Muhammad bin Hussein orang biasa bukan orang alim. Saya gak mau nikahin putri saya sama orang biasa. Iya. Akhirnya karena lamaran ditolak ini ada Habib Muhammad bin Hussein belajar. Jadi awalnya beliau nggak cari ilmu, nggak belajar, nggak konsen belajar ilmu agama. Kerja tapi aja karena gitu. lamaran ditolak, akhirnya terpacu untuk belajar ilmu agama. Keliling kemana belajar sampai sudah alim kembali ke kota yang ngajar. Di antara muridnya orang yang pernah nolak beliau. Ya Allah. Itu kan akhirnya istilahnya apa ya, puas ya kan? Iya, puas. betul. Ini kan ini dulu nolak gue nih sekarang jadi pembuktian. jadi murid gue kan sekarang begitu. Betul. Pembuktian begitu ya. Itu bahkan akhirnya yang dulu pernah nolak itu kirim surat ke Habib Muhammad. Tolong sediakan waktu untuk saya dong, saya mau belajar privat nih. Yang jawab keluarga Habib Muhammad. Katanya kamu nggak mau nikahin putrimu sama dia, kok sekarang minta belajar privat. Sama orang tadi kemudian jawab, sekarang pilih putriku yang mana yang dia mau, saya langsung nikahin sama dia. Akhirnya nikah. Enggak nikah tapi. Enggak. Tetap enggak nikah sama si putri dari Allah. tersebut. Jadi ya kadang-kadang jadi lamaran ditolak itu jangan dianggap suatu hal yang negatif. Ini kan kisah cinta juga itu kan. jadi pecutan beliau cinta malah jadi bertepuk ulama. sebelah tangan. Betul. Tapi karena cinta yang bertepuk sebelah tangan akhirnya menjadi seorang ulama. Nah, kalau ada yang bahas apakah belajarnya itu enggak ikhlas. Sekalipun awal motivasi beliau itu karena urusan cinta. Tapi ketika ilmu sudah masuk dalam hati, maka ilmu yang sudah masuk dalam hati itu yang akan menjadikan beliau itu menjadi seorang yang ikhlas. Buktinya apa keikhlasannya? Ketika beliau sudah jadi orang yang hebat, beliau gak mengejar cinta lamanya lagi. Tapi beliau mengejar cintanya Allah Ta'ala. Kenapa? Dengan mencari calon perempuan, calon istri yang bisa beliau jadikan untuk partner dakwah beliau. Jadi sudah bukan memilih istri seperti beliau yang dulu. Memilih istri seperti beliau yang telah menjadi orang yang berilmu, yang telah mengemban amanah dakwah tersebut. Allahu Akbar. Masih ada waktu gak, Beb? Masih ada 26 pertanyaan nih kalau masih ada. Enggak ya? Udah habis ya? Masya Allah. Ana sebenarnya banyak mau nanya Habib Muhammad ini, mumpung ketemu. Masya Allah, Beb. Tapi waktu sudah memisahkan kita berdua ya Allah. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya. Amin. Insya Allah Ta'ala. Baik pemirsa Nabawi TV, saya Isa Alkaf beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.